Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi pada matrikulasi hari yang ketiga. Mohon maaf ya, kemarin kuis tidak bisa dikerjakan karena memang masih ada kendala. Nah, mungkin lain hari kita coba nanti pada saat pelajaran matematika ya. Kita akan mulai pembahasan soal matrikulasi yang kedua. Nomor 1 dan 2. Nomor 1, mencari pecahan yang senilai. Kita lihat di sini. Sebentar. Nah, di sini kita akan mengisi titik-titik yang ada di sini. Kita lihat 3 menjadi 6 itu dikali berapa? Kalau dikali 2 ya. Kalau di bawahnya dikali 2 maka atasnya sini harus kita kalikan 2 sehingga di sini jawabannya adalah 2. Baik. Sekarang 3 menjadi 9 ini itu dikali berapa? Dikali 3 ya. Berarti satunya ini juga harus dikali 3. Maka berapa? Jawabannya di sini 3. Gitu ya. Nah, saya ganti dulu. Nah, sekarang 12. Untuk menjadi 12, 3 itu harus dikali dengan 4. Maka 1 juga harus dikali 4. Maka berapa di sini? 4. Berikutnya, untuk menjadi 15, 3 yang ini dikali berapa? 5. Sehingga 1 yang ini juga harus dikali 5. Maka di sini jawabnya 5. Begitu untuk nomor 1, sekarang kita ke nomor 2. 9 ke 27 dikali 3. Maka yang atas juga harus dikali 3. Sini jawabannya 21. Nah, kemudian berikutnya, saya ganti warna dulu. 7 menjadi 49. Nah, ini dikali berapa? 7, maka yang bawah juga harus dikali 7. Berarti hasilnya di sini 63. 81 itu adalah 9 kali 9. Ya, 9 kali 9. Maka 7-nya juga harus dikalikan 9. Berarti di sini jawabannya 63. Nah, di sini sekarang 84. 84 itu 7 dikali berapa? Dikali 12. Maka 9 juga harus dikalikan 12. Berapa? 9 dikalikan 12. Yuk, coba 12 kali 9, 8, 9. Nah, gitu ya. 108. Kita ke nomor 3. Nomor 3 dan nomor 4 menyederhanakan pecahan. Nah, kalau menyederhanakan pecahan berarti kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan suatu bilangan yang sama. Nah, karena belakangnya 5, nomor 3, maka saya bagi 5. Ini saya bagi 5. Yang bawah juga harus saya bagi 5. Baik, sekarang ketemunya 5 bawah 9 gitu ya. Nah, nomor 4 kita bagi dengan 13. Ini juga saya bagi dengan 13. Jadi jawabannya 6, 11 gitu ya. Sekarang pertanyaan nomor 5, mengubah pecahan dalam bentuk desimal. Kemarin ada 2 cara. Nah, kita lihat kalau bawahnya di sini 4, berarti bagaimana caranya supaya belakangnya menjadi 10, 100 atau 1000? Yang gampang jadi 100 ya. Nah, kalau jadi 100 berarti 4 kali berapa yang sama dengan 100? Dikali 25. Maka atasnya juga harus saya kali 25. Menjadi 75. Sehingga mudah untuk dijadikan pecahan desimal. Ya, 0,75. Atau mau pakai cara pembagian berekor. 3 dibagi 4 gitu ya. Nah, gitu boleh. Berikutnya 5 1/2. 5 pasti akan begini karena yang utuh, kemudian 1/2-nya.
Nah, di sini belakangnya sini. Terus di sini ya 1/2 sama dengan kita jadikan 10. Berarti di sini dikali 5, ini harus dikali 5. Berarti 0,5. Tinggal nambahkan di sini 5. Gitu. Sekarang 6 4/5. 6-nya sudah, koma di sini 4/5-nya berapa? Nah, saya ganti dulu warnanya. 4/5. Nah, belakangnya jadi, bawahnya jadi 10, berarti ini kalikan 2, ini saya kalikan 2, 8. Itu akan sama dengan 0,8. Berarti di sini belakangnya 8 gini ya. Nah, 36/100 ini mudah. 36/100 itu sama dengan berarti 0,36. Ini 45%. 45/100 sama dengan 0,45. Baik, kita sekarang ke nomor 6. Menjadikan persen dari pecahan biasa. Persen itu sama dengan per 100, sehingga kalau ada 4/20 kita suruh jadikan persen, maka bawahnya penyebutnya kita harus jadikan menjadi 100. Sehingga 20 dikali berapa yang sama dengan 100, ini dikali 5, maka yang atas juga harus dikali 5. Ini 20 ya. 20/100 itu sama dengan 20%. Berarti di sini jawabannya 20. 7,25 dijadikan persen. Kita tahu bahwa 7,25 itu artinya 725 per berapa nolnya bawahnya? 2 ya. Nah, per 100. Maka akan sama dengan 725%. Berarti di sini jawabannya 725. Berikutnya 0,25. 0,25 itu artinya sama dengan 25/100, sehingga sama dengan berapa persen? 25%, begitu ya, 25%. Kemudian nomor 9, 3/4 dari 200. Kata-kata dari itu kan berarti bagian dari 200. 3/4 bagian dari 200 itu berapa? Berarti caranya bagaimana mencarinya? 3/4 dikali 200. Kita bagi ya, gini ya, bisa ya. Ini jadi 50, ini 150. Jadi ini 3/4-nya adalah 150. Berikutnya 2/5 dari 1000. 2/5 dari. Kalau di matematika biasanya kata-kata dari itu diganti dengan kali, begitu gampangnya mengingatnya. Kali 1000 sama dengan, ini 200. 200 kali 2, 400. Berarti sama dengan berapa di sini? 400, begitu ya. Sekarang kita menjumlahkan desimal. Kemarin tidak kita bahas, tapi saya rasa kamu sudah paham. Caranya menjumlahkan desimal sama dengan menjumlahkan bersusun seperti biasa, hanya komanya harus lurus. Contohnya nomor 11, 2,5, 2,3, nah, ditambah 5, nah ini komanya harus lurus ya, koma yang ini dengan koma yang ini harus lurus, 1, ditambahkan. 3 ditambah 1, 4. Komanya juga harus lurus. Ini 7. Berarti 7,4. Berikutnya 5,345 ditambahkan 3,21. Ini 5, komanya turun 8. Di hasilnya 8,5. 5. Berikutnya dikurangi. 5,15 dikurangi dengan 2,05. Dikurangi ya. 5 kurangi 5, 0. 1 kurangi 0, 1. Nah, komanya lurus. 5 kurangi 3, 2, 3.
berarti 3,10. 3,10 sama dengan 3,1. Kemudian 9,75 dikurangi 6,25. Kita kurangkan 0,5. Ini 3. 3,50 itu sama dengan 3,5 ya. Nolnya yang di belakang, 0 yang di belakang sini bisa langsung dihilangkan. 3,5. Berikutnya, kalau ada soal begini ya, kita boleh mengerjakan selama tidak diminta menjadikan bentuk kepecahan atau ke persen atau ke desimal, maka bebas kamu mau mengerjakan dalam bentuk apa. Yang paling mudah adalah dalam bentuk desimal. Yang paling mudah. 6,3 ditambah 0,25 ditambah 1,5 itu kan 0,5. Ini paling mudah ini. Nah, tinggal disusun 6,3 ditambah 0,25. Ini berarti 5, 5, 6. Begini ya. 6,55 ditambah 0,5. Saya tambah lagi 0,5. Ini jadi 5, 0, 1, 7,05. Ini sama dengan 7,05. Begitu ya. Sudah selesai kita bahas seluruh latihan yang sudah kamu kerjakan. Selanjutnya kamu lanjutkan untuk melihat video pembelajaran untuk hari ini ya. Sampai jumpa.